Saya berjumpa Buddha. Tepuk tangan dong. Mari pulanglah kita bersama. Itu perintah Siwa Tantra bagian pertama di Besakih. Sekarang perintah Siwa Tantra di Purjati. Kalau di Besakih Paramasanti judulnya, di Purjati judulnya Rumah Sejati. Ada 3 perintah juga, tapi yang saya ulangin malam ini hanya 1. Perintah Siwaji di Purjati Batur berbunyi seperti ini. Rahasianya ada di antara 2 nafas. Saya ulangin lagi. Rahasianya ada di antara 2 nafas. Jadi kalau nafas masuk, di tengah, nafas keluar, di tengah lagi, hanya di tengah. Ya, kalau Anda mau wajah arti sebenarnya, Anda mesti meditasi. Puluhan tahun Anda mesti lihat apa yang berada di antara 2 nafas. Itu makna letter lucknya. Tapi pengertian dan pemaknaan saya sederhana. Makna rahasianya ada di antara 2 nafas. Bahasa Balinya lah maulu ke tengah. Di bahasa tetua Bali, hulu sungainya ada di tengah. Ini cocok bagi adik-adik saya yang remaja. Saya mau cerita teman saya ini, cerita bukan jelek-jelekin teman. Masa di pura jelek-jelekin teman. Saya di luar pura aja nggak pernah jelekin orang. Saya remajanya ada di Singaraja, di sebuah tempat namanya Kubu Jati. Kubu itu rumah, jati ya rumah sejati. Di Kubu Jati saya indekos. Salah satu teman saya namanya Made. Aduh, Made itu ketemu Made seperti ketemu dewa. Orangnya baik, tidak pernah marah. Apapun ditanya, dijawab. Tidak pacaran. Motor saya sering ditangkap polisi, motor dia tidak pernah tangkap polisi. Saya pacaran, dia tidak pacaran. Saya malam minggu hilang, dia di rumah baca buku begini. Pokoknya orangnya baik. Jagoan bahasa Inggris, kalau tanya bahasa Inggris semuanya dijawab. Dan tidak pelit. Orangnya baik sekali si Made. Yang membuat saya kaget adalah si Made itu sekarang jadi pasien rumah sakit Bangli. Orang sebaik itu bisa jadi pasien rumah sakit Bangli ya. Sedih saya. Kalau orang jahat, gila, masih oke lah, masih oke. Tapi ini orang baik seperti. Saya tanya anaknya, karena anaknya ketemu saya begini. Di sana saya baru mengerti pelajaran psikologi dari Barat. Adik-adik saya remaja, ekspresikan waktu remaja, ekspresikan. Ya, teman saya Made ini kenapa seperti itu? Karena rupanya waktu remaja semuanya ditekan. Tidak boleh ketawa ngakak. Ya, tidak boleh pacaran, ditekan. Tidak boleh lirik-lirik cewek, ditekan. Semuanya ditekan. Karena semuanya ditekan, meledaknya ketika 2. Jadi pasien rumah sakit jiwa. Sehingga adik-adik saya terutama yang terlalu kalem, ekspresikan dengan olahraga, dengan bernyanyi, apalah hobinya, terserah. Bahkan kalau anak remaja SMA, mahasiswa, teriaklah Anda di lapangan bola. Teriak, di lapangan bola teriak. Di lapangan basket teriak. Ketika saya sekolah di Inggris, di kota London ini ada sebuah lapangan di mana semua orang boleh dimaki di situ. Dan di situ bebas hukum. Ketika itu Margaret Thatcher jadi Perdana Menteri, mau Margaret Thatcher dibilang negatif lah, jelek, pokoknya di sana bebas hukum. Kenapa? Karena biar diekspresikan. Jadi adik-adik saya yang remaja, terutama yang terlalu kalem, ekspresikan. Ya, saya tidak sedang menghina teman, tidak, ini bercerita biar remaja kita mengekspresikan. Segelintir teman saya yang remajanya tidak pacaran. Pacarannya setelah punya cucu 3. Aduh, cucunya sudah 3, matanya jelalatan. Karena umur 17, 16, 15 tidak pacaran dia. Ekspresikan. Jadi adik-adik
Yang ke kiri terlalu kalem, mau lu ke tengah, ekspresikan. Ada cerita kedua, ada si mbok ibu-ibu datang ke saya nangis. Kenapa nangis, mbok? Ini putra saya Komang mati. Kenapa? Tabrakan, trek-trek, karena itu terbalik. Anak remaja yang mengekspresikan dirinya terlalu kencang, tabrakan, trek-trekan. Makanya malam ini perintah Siwaji di Purwojati, saya ulangin dalam bahasa tetua Bali, mau lu ke tengah, hindari hal-hal yang ekstrim, selalu kembali ke tengah. Makanya kalau meditasi, saya mengajar meditasi, selalu saya bilang meditasi adalah jalan tengah. Terlalu damai, bangun. Terlalu kacau juga, bangun. Jangan ditarik oleh hal-hal yang ekstrim. Selalu kembali ke tengah. Itu caranya kita. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Tepuk tangan. Sekarang kita cerita Siwa Tantra bagian ketiga. Ya, ini yang saya sebut paduan tiga keindahan. Malam yang indah, tempat yang indah, ajaran yang juga indah. Kalau di Pura Besakih, kedamaian maha utama, para mesanti. Di Purwojati, Batur, rumah sejati. Di malam ini saya mau ajak Anda cerita menata keluarga yang indah. Karena berkah Tuhan, berkah Siwa, berkah Buddha, berkah alam. Saya pernah mengajar kemana-mana itu berkah alam saya. Bertahun-tahun saya di Jakarta mengajar di majelis taklimnya orang Islam yang muridnya semuanya pakai peci sama pakai kerudung, bertahun-tahun, bukan sekali dua kali. Beberapa gereja saya masukin juga mengajar. Bahkan di gereja di daerah Nusa Dua ini, begitu ngajar pegang mic gempa, jangan takut, itu rumah Tuhan. Jadi kalau ngajar di majelis taklim berkali-kali di gereja, tidak sesering di majelis taklim. Kalau ngajar di pura dan wihara udah nggak ngitung lah, jumlahnya udah nggak ngitung. Dan setiap kali ngajar saya selalu mencium apa ini, dan menciumnya bukan sekali dua kali, semalam 2 bulan, sebulan 2 bulan, puluhan tahun saya ciumin. Kenapa? Karena saya mengajar bertahun-tahun di Jakarta, di Bali, dan di Indonesia umumnya. Saya mencari di mana rumah sejuk jiwa zaman ini. Selalu mengajar. Begitu saya. Dan setelah lewat banyak tempat mengajar, pura, wihara, gereja, majelis taklim, ruang publik apalagi. Kesimpulan saya sederhana. Di zaman kita, rumah jiwa tersejuk bernama keluarga. Anda yang tidak menemukan kenyamanan di keluarga, kemungkinan Anda tidak menemukan kenyamanan di mana-mana. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita nyanyi menata keluarga yang indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, malam berlatih semua jaim. Pernikahan adalah perjumpaan dua perbedaan. Selalu saya ulangin, pernikahan adalah perjumpaan dua perbedaan. Tidak saja kepribadian kita suami dan istri berbeda, keluarga juga berbeda. Lahir anak-anak, datang lagi perbedaan yang lain. Jadi keluarga itu adalah rumah perbedaan. Makanya lagu ini mengajarkan, ada yang putih dan ada yang merah. Tidak pernah itu suaminya
pendiam, istrinya pendiam, nggak ada. Kalau suaminya pendiam, istrinya cerewet. Istrinya pendiam, suaminya tukang ceramah. Seperti itulah dunia. Nggak pernah ketemu, nggak pernah. Ya, laki-laki yang berangasan cari wanita yang matanya sayu, gitu. Selalu. Kenapa? Karena kita jiwanya berlobang, bahasa psikologi. Kita punya soul hole, ada jiwa kita berlobang. Maksud jiwa kita berlubang, ada kekurangan di sini. Kekurangan itu yang kita mau cari di orang lain, di istri dan suami kita. Makanya pasangan suami istri semuanya berbeda. Makanya di lagu ini bilang, ada yang putih dan ada yang merah. Selalu seperti itu. Sehingga saran saya, biar keluarga menjadi taman jiwa yang indah. Jangan pernah menyamakan pasangan hidup Anda. Teman-teman yang pernikahannya bubar itu, sebab utamanya terlalu keras merubah pasangannya. Yang kalem meminta pasangannya biar kalem. Yang suka jalan meminta pasangannya biar suka jalan. Rusaklah dunia. Padahal jangankan yang baru bernikah 1, 2, 3 bulan, yang puluhan tahun menikah pun tetap kita berbeda. Karena kenapa? Ada yang putih dan ada yang merah. Dan ajaran suci gunanya adalah menyirami perbedaan ini. Setiap hari ku siram semua. Sekarang kita sirami keluarga kita dengan ajaran Siwa Tantra. Kalau perbedaan di rumah kita sirami dengan ajaran Siwa Tantra, kita ketemu puncak keluarga yang diwakili lagu ini. Mawar melati semuanya ini. Ibu-ibu sepulang dari sini, kalau suaminya marah-marah di jalan, ibu-ibu langsung nyanyi, mawar melati semuanya ini. Anak-anak pulangnya jam 1:30 malam yang begini. Mawar melati semuanya. Ingat, keluarga adalah rumah perbedaan. Jangan pernah membuat anak-anak dan pasangan hidup Anda sama, karena Anda memaksa mereka sama. Bubar. Makanya malam ini saya kan, keluarga taman jiwa yang paling sejuk. Bagaimana membuat taman jiwa bernama keluarga sangat sejuk. Lihat keluarga sebagai rumah perbedaan. Dan malam ini rumah perbedaan bernama keluarga kita sirami dengan ajaran Siwa Tantra. Kalau Anda tepat menyiraminya, ketemu puncak indahnya keluarga. Mawar melati semuanya. Sekarang kita cerita perintah Siwaji yang pertama malam ini untuk menyirami taman perbedaan bernama keluarga. Saya buka ajaran Siwa Tantra lama sekali untuk mencarikan tempat indah malam ini untuk keluarga. Dapat 3. Pertama adalah look at all being lovingly. Jadi perintah Siwaji malam ini, look at all being lovingly. Artinya, tatap semua makhluk dengan mata cinta. Bagus sekali. Kalau Anda bisa melakukan ini, bagus sekali keluarga. Selalu menatap anak-anak, pasangan hidup, dan siapapun dengan mata cinta. Ya. Saya sering mengalami hal yang berbahaya. Apalagi di Bali, banyak hal yang berbahaya. Tapi selalu saya menghadapi hal yang berbahaya dengan perintah Siwaji malam ini. Tatap semua makhluk dengan mata cinta. Saya bulan Mei ini 2 tahun saya pensiun. Bulan Mei ini udah 2 tahun saya pensiun. Ya pensiun ya. Kehidupan material sepenuhnya saya matikan. Udah nggak nyari uang lagi.
bertapa di hutan. Ya. Jadi 2 tahun ini sepenuhnya di desa. Nah, rumah yang saya tinggali itu 11 tahun kosong. Ya, saya banyakkan di Jakarta sama istri saya. Paling datang 3 bulan, 6 bulan, kadang-kadang setahun, rumah kosong. Ada pembantu. Nah, rumah kosong itu biasa tetangga serba boleh. Ada yang jemur celana dalam di gerbang. Ya, macam-macam lah. Rumah kosong. Ya, setelah pensiun kan banyak hal yang boleh jadi tidak boleh, rumahnya ditempatin. Bahkan yang agak-agak membuat sedikit terganggu, saya ada di rumah, tanahnya digosong, tanah ada yang krok diambil ke rumah dia. Ini maksudnya apa? Ada di rumah, kalau nggak ada di rumah sih oke, tapi saya berdiri di sini takut, nggak permisi, nggak minta. Bagi dia enteng-enteng aja ngambil tanahan. Ya, saya ada di rumah, istri saya datang menengok saya, ada laki-laki kayak begitu orang desa ya. Saya bilang tidak boleh ya, saya bilang tidak boleh, dengan sebabnya saya bilang ini tidak boleh, maklum ini sekarang rumah ditinggalin. Biasa dari boleh ke tidak boleh ada yang marah, itu biasa, siapapun biasa, di kota pun sama, dari boleh tidak boleh ada yang marah, itu biasa. Nah, salah satu anak muda marah sama saya, kan dari boleh ke tidak boleh. Kalau saya lewat, itu bekas injakan kaki saya disapu sama dia, saya baru lewat 2 meter ya. Dalam dunia preman, kalau telapak kaki kita disapu itu artinya tantangan berkelahi dulu. Ya, kalau bagi preman itu berkelahi beneran. Saya baru bekas kaki disapuin, belum hidung saya disapu kaki. Jadi bekas kaki kalau saya lewat nyapu persis, nggak sampai 2 meter. Ya biasalah. Ya. Yang kedua, malam-malam dari rumah anak itu sering anjing meraung. Anjing meraung tidak semuanya buruk. Ada yang melihat dewa lewat, ada anjing berdoa. Tapi ini raungan anjing ini serem, Jangan selalu jam 11:30 malam. Saya lihat itu yang bikin bulu kita merinding. Serem itu, anak itu rupanya serem. Tapi saya biasa aja. Anda tahu bagaimana saya menyembuhkan diri saya, menyembuhkan anak itu. Saya gunakan perintah Siwaji yang pertama di Pura Luhur Uluwatu. Selalu melihat semua makhluk dengan mata cinta. Tepuk tangan.